Bagaimanakah peran epidemiologi terhadap kebijakan kesehatan? Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut. Hai, kenalkan, nama saya Desi, NIM 2420211100005, mahasiswa peminatan epidemiologi semester 2, program studi ilmu kesehatan masyarakat Pascasarjana Universitas Samratulangi. Saat ini kita akan membahas terkait dengan peran epidemiologi dalam proses kebijakan kesehatan dan akan mereview jurnal dengan topik The Role of Epidemiological Research in Shaping Public Health Policy. Tugas ini didasari pada mata kuliah pendekatan epidemiologi dalam pelayanan kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Eva Mariana Mancoro PhD, membahas terkait epidemiologi dan kebijakan kesehatan. Epidemiologi menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk memahami masalah kesehatan, mengevaluasi intervensi, dan merumuskan strategi yang berbasis bukti. Dengan memanfaatkan informasi epidemiologis, pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap masalah kesehatan masyarakat. Kita akan mereview jurnal bersama dengan jurnal yang saya ambil dari Epidemiology Open Access Perspective dengan topik The Role of Epidemiological Research in Shaping Public Health Policy yang diterbitkan pada tahun 2024, penulis Amelia Rickarson, Department of Epidemiology, Center of Communicable Disease Dynamics dari Harvard School of Public Health, Boston, USA. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia adalah penelitian epidemiologi yang digunakan untuk memahami pola penyakit, faktor risiko, serta mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan. Artikel ini menyoroti peran sentral epidemiologi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan studi kasus, di mana pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan dan epidemiolog di berbagai negara. Tujuan utama artikel ini adalah menjelaskan dan identifikasi prioritas kesehatan. Epidemiologi membantu menetapkan isu-isu kesehatan yang diperlukan untuk diprioritaskan berdasarkan data kejadian dan prevalensi. Contohnya adalah pengendalian tembakau yang didorong oleh bukti kuat risiko kesehatannya. Desain dan implementasi intervensi. Penelitian epidemiologi mengidentifikasi kelompok rentan dan faktor risiko. Ini memungkinkan pengembangan strategi yang ditargetkan, seperti program distribusi kondom dan terapi antiretroviral dalam kasus HIV/AIDS. Kemudian, evaluasi efektivitas intervensi. Evaluasi intervensi menggunakan metode epidemiologi seperti uji coba terkontrol dan studi kohort. Contoh nyatanya adalah vaksinasi, yang terbukti menurunkan angka kejadian penyakit seperti polio dan campak. Selain dari itu, terdapat juga pendekatan berbasis data. Kebijakan berbasis data lebih diterima publik dan efektif. Contoh nyata adalah pandemi COVID-19, di mana model epidemiologi memandu respons seperti pembatasan sosial dan kampanye vaksinasi. Namun dalam penelitian ini, terdapat tantangan adalah pengumpulan dan analisis data dapat memakan banyak sumber daya, dan seringkali terdapat kekurangan data, terutama dari daerah dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, menerjemahkan temuan penelitian ke dalam kebijakan dapat terhambat oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial. Solusi yang diberikan adalah dengan meningkatkan investasi dalam penelitian epidemiologi dan kolaborasi antar sektor. Pelibatan pembuat kebijakan serta penguatan kapasitas lokal melalui pendidikan dan advokasi kesehatan. Kesimpulannya, bahwa epidemiologi tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, tetapi juga untuk mendukung formulasi dan evaluasi kebijakan. Dengan menyediakan data yang akurat dan analisis yang mendalam, epidemiologi membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Demikian pembahasan kita terkait dengan peran epidemiologi dalam proses pembuatan kebijakan kesehatan. Semoga dengan topik ini dapat memberikan pemahaman kepada kita terkait apa kegunaan epidemiologi terhadap kebijakan kesehatan. Demikian dari saya, terima kasih.